Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Tata Steel 2024 yang merupakan edisi ke-86. Kita soroti kategori Master yang sudah memainkan babak kedua kemarin malam. Dan tadi sudah kita lihat permainan Ali Reza kawan menghajar Parham Maksudi dengan permainan yang sangat ciamik, di mana 2 kali berturut-turut. Sementara Ali Reza memimpin turnamen ini dengan perolehan 2 poin, diikuti oleh Domara Jukukes yang baru memetik kemenangan kawan saat menghadapi Wei. Sedangkan Yani Puniachi game kedua ditahan oleh juara dunia wanita Ju Wenjun kemarin malam, diikuti juga dengan Anies Giri dengan perolehan 1,5 poin. Oke, untuk game kali ini kita akan ulas permainan Domara Jukukes kawan bertemu dengan pecatur Cina Wei. Dan langsung saja ke gamenya. Wei pegang putih mengawali dengan pion E4. Admin agak sedikit sariawan kawan, lidahnya agak sedikit nggak enak rasanya, mungkin nanti cara bicaranya agak sedikit cadel atau pelat, mohon maklum. Dan dibalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, ada gajah C4, gajah C5, pembukaan Italia Giorgio Piano dipilih oleh kedua pemain. Pion C3 jalur utama kawan, dibalas dengan kuda F6, respon utama di jalur Giorgio Piano, dan di sini pion D3 saja untuk perkuat posisi pion E4-nya. Ada juga mungkin kawan-kawan yang ingin langsung menyerang, menyergap petak pusat, membuat langkah pengorbanan pion E4, ya biasanya akan diterima. Pion pukul pion, diambil balik menggunakan pion C, maka gajah akan ke B4 skak di sini. Blokade dengan apa? Apakah dengan gajah di sini? Tapi kebanyakan dengan gajah langsung kawan. Nah di sini kuda bisa ambil pion E4 atau yang paling banyak juga pertukaran langsung. Baru setelah itu diambil balik oleh kuda B untuk perkuat posisi pion. Kemudian ada serangan pion D5 dan dibalas dengan pertukaran, ambil balik oleh kuda. Menteri keluar mencoba ancam kuda di sini dan ancaman pada peta F7. Kebanyakan kuda C lompat untuk proteksi saudaranya di sini dan berikutnya rokade. Mungkin saat di posisi langkah yang tadi kawan di sini saat ada sergapan pion ini didorong maju dan baku hantam. Mungkin kalian tertarik dorong pion ini maju seperti ini. Biasanya dibalas juga dengan pion D5 kawan. Nah, gajah bergerak ke peta B5 atau kalau kalian mencoba untuk ambil kuda di peta F6, tentu pion akan ambil gajah di sini. Mungkin berlanjut pion ambil pion G7, benteng G8 kawan juga bisa dimainkan. Tapi coba lihat di sini engine menunjukkan dengan variasi ini malah menguntungkan hitam kawan. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Memilih jalur utama hanya dengan pion D3 saja, pion D6 masih di jalur utama. Nah, di sini kawan, pilihan yang paling banyak diambil oleh putih adalah rokade amankan raja, gajah tarik mundur ke petak B3, atau pengembangan kuda B ke petak D2, 3 pilihan yang populer. Adapun pilihan-pilihan yang lain, jalur sampingan kawan, Wei memilih jalur sampingan dengan gajah G5. Pion H6, respon utama kawan kalau ada gajah G5. Gajah pertahankan mundur ke petak H4 dan pion A6 masih pilihan utama yang paling banyak diambil setelah gajah ke petak G5 tadi. Kemudian melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Gajah tarik mundur ke petak A7 langsung, masih jalur utama dari gajah G5 tadi, langkah-langkah kedua pemain. Kemudian putih rokade dan pion G5. Masih di jalur gajah G5. Pilihan semua para pemain ini adalah pilihan-pilihan populer kawan. Gajah G3, kemudian di sini kalau di database menteri ke petak E7 atau rokade merupakan pilihan yang paling populer kawan. Atau kuda ini disarankan stockfish mundur sementara ke petak D7, saran dari stockfish juga selain 2 langkah itu tadi. Memilih keluarkan gajah terang terlebih dahulu ke petak G4. Dan di sini pion H3, gajah mundur ke H5, pion B4 kawan, lanjut Wei mencoba menyisir lewat sisi menteri. Nah, di sini di game yang lalu kawan, benteng G8 digeser oleh hitam. Di game yang pernah terjadi, putih menang dengan variasi benteng ini kawan digeser ke petak G8. Tapi di sini memilih menteri ke petak C8 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-13. Lanjut kawan dengan pion B5, lanjut Wei menantang pertukaran, diambil pion A pukul pion B5, gajah ambil balik ancam kuda di sini. Nah, di sini memilih rokade. Stockfish menyarankan dorong pion G4 kawan. Setelah baku hantam ambil balik dengan gajah. Nah, di sini Stockfish menyarankan
gajah bisa ke petak H4 berbalik ancam kuda di sini, ataupun mencoba backup gajahnya untuk perkuat posisi gajah di sisi menteri dengan pion A4 kawan, atau raja bergeser ke H1, salah satu opsi juga dari Stockfish. Malah raja ke petak H1 yang terkuat kawan menurut Stockfish di sini, setelah tadi ada serangan pion G4. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Domara Juku guys memilih rokade. Benteng E1, ada gajah tarik mundur ke G6, mencoba menekan pion di sini kawan, untuk mencegah manuver pion didorong maju ataupun manuver kuda ini mungkin ke petak E3 ke depannya. Ada benteng C1, lanjut WY. Langkah benteng C1 ini tidak ada di daftar rekomendasi engine. Dari 3 rekomendasi di sini, putih disarankan pion A4, raja naik ke petak H2, atau kuda ini manuver ke F1 langsung. Tapi memilih dengan benteng C1, kuda H5, gajah tarik mundur ke petak H2, kuda mundur ke G7. Apakah persiapan untuk dukungan bagi pion-pionnya kawan nanti? Kemudian di sini dorong pion maju ke D4. Pion F6, pertahankan posisi pion pusatnya agar gajah ini juga tidak mempunyai banyak ruang untuk beraksi kawan. Kalau posisi pion-pion ini, maaf salah klik kawan. Kalau posisi pion ini sangat solid, tentu gajah ini juga dalam masalah, harus menjadi penjaga raja saja. Kuda F1, kuda E7, lanjut Domara Juku guys, menghindari tekanan dari gajah dan persiapan permainan pion C kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan gajah tarik mundur karena sudah tidak ada target lagi di sini kawan, dan gajah mundur ini perkuat petak E4 sebelum kuda ini mencoba manuver-manuver. Tapi WY memilih korban pion dengan langkah kuda ke petak E3 langsung. Nah, di sini masalahnya kalau ambil pion ini kawan, tapi Stockfish menyarankan ambil pion gratis ini. Nah, yang mungkin menjadi ketakutan dari Domara Juku guys adalah kuda ini kawan. Coba lihat, ada discover di sini. Nah, di sini kalian sikat kuda, ambil balik oleh menteri, kalian dorong pion di sini, korbankan pion yang di sini kawan. Nah, kelanjutannya mungkin raja ke petak H7 setelah skak kawan untuk coba dekati kuda. Nah, mungkin pion dipukul pion E5, kalian jangan terburu-buru ambil kuda, dorong pion D5 saja agar lajur ini tetap tertutup, kuda kalian tidak ada ancaman. Domara Juku guys memilih pertahankan pionnya kawan, kontrol petak G4 terlebih dahulu sebelum ambil pion, dan di sini gajah mundur ke petak D3, langkah terkuatnya memilih dengan langkah pion C4. Berlanjut dengan langkah pion E pukul pion D4, ini langkah terbaik versi engine kawan. Kalau kalian mencoba untuk ambil pion di sini seperti yang tadi kawan, di sini ada pion C5, lanjut putih kawan. Jadi di sini Domara Juku guys memilih untuk memecah konsentrasi pion-pion di pusat dengan pion E pukul pion D4. Kuda ke D5, tidak coba ambil balik tadi kawan, mencoba menantang pertukaran ataupun ya provokasi garbuan, tapi temponya ya pertukaran tempo skak di sini, ancam menteri juga kawan, bahaya. Menteri bergeser ke D8, baru sekarang kuda ambil pion D4. Gajah C5 di sini, coba discover, ancam pion yang di sini kawan. Kuda B3 tidak memberikan kesempatan benteng untuk mendapatkan pion A2, berbalik ancam gajah. Gajah A3 serang benteng kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan dorong pion C5. Posisi hitam sudah kepalang tanggung dalam posisi yang bagus kawan. Pion C5 ini juga tidak merubah situasi, tapi paling tidak ini merupakan pilihan terkuat menurut engine. Tapi WY memilih korban kuda untuk sementara, ambil pion C7. Mungkin bagi kita yang sangat logis untuk menghindari ancaman di sini ya kuda pukul kuda E7, ambil balik oleh menteri kawan. Logis bagi kita. Tapi mungkin benteng B1 untuk menghindari ancaman gajah. Nah, pion C6, gajah kalian terjebak. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Tak perlu saya tunjukkan langkah Stockfish dengan pion C5 kelanjutannya seperti apa. Tadi WY memilih kuda ambil pion C7. Tapi sebagai Super Grandmaster, maksud dari WY ambil pion C7 ini korbankan kualitas benteng kawan. Tentu punya maksud. Menteri ambil kuda C7. Nah, baru sekarang pion C5 didorong oleh WY. Ditawarkan pada gajah, kalau diambil rugi kawan hitam. Karena posisi pion dalam posisi kena pin, tidak bisa ambil balik kuda di sini.
Begitu juga di sini kalian tidak bisa langsung ambil posisi pion dalam posisi kena pin. Jadi Domara Jukes memilih untuk ambil benteng untuk mendapatkan keunggulan kualitas. Akhirnya pion pukul, pion D6, garbu menteri garbu kuda. Nah, inilah taktik dari WY kawan. Untuk mendapatkan pengembalian perwira yang sudah dikorbankan di petak C7. Menteri berbalik, coba tekan gajah di sini kawan. Inilah yang menjadi pembeda. Pion ambil kuda jam benteng, benteng bergeser ke lajur C kawan untuk perkuat posisi gajahnya di sini. Kemudian di sini ada pion dipromosikan jadi menteri. Karena posisi gajah ini juga dalam posisi tertekan kawan. Jadi kalau gajah diselamatkan, tentu gajah ini juga bisa melarikan diri. Pion dipromosikan, sikat oleh kuda, sikat oleh gajah. Dan di sini terlebih dahulu ada benteng ambil pion A2. Tidak terburu-buru selamatkan gajahnya ataupun ambil balik gajah lawan kawan. Langsung direct ancaman skakmat. Jadi sudah tidak punya tempo menyelamatkan gajahnya, tidak punya tempo untuk ambil gajah di sini dengan kuda kawan. Posisi kuda juga dalam ancaman, gajah terang juga bisa diambil nanti di sini. Ada ancaman skakmat, lengkap sudah kombinasi positioning dari Domara Jukes melakukan counter attack dari attack yang dilakukan oleh WY yang salah kalkulasi ini. Permainan berlanjut dengan menteri skak petak D5. Raja bergeser kawan. Nah, kuda dalam ancaman, gajah dalam ancaman. Memilih lompat ke petak D4 untuk blokade ancaman skakmat. Gajah pukul gajah E8. Gajah D6 setelah menteri A5. Mencoba menantang pertukaran ancam benteng di sini kawan juga. Sudah tidak ada obat. WY menyerah di langkah ke-33. Tentu kalau dilanjutkan logisnya ya pertukaran menteri. Dan coba hitung di sini posisi perwira di atas papan kawan. Hitam unggul perwira di sini apalagi mempunyai benteng di sini kawan. Sudah tidak ada obat lagi untuk melanjutkan permainan. Sangat logis di posisi ini setelah menantang pertukaran menteri Domara Jukes akhirnya WY menyerah di langkah ke-33. Itulah kawan permainan Domara Jukes yang baru memetik kemenangan di babak kedua atas pemain Cina, WY. Semoga permainan kedua pemain dalam permainan Gyujo Piano jalur utama. Tapi tadi selepas langkah keberapa kawan sudah memilih jalur sampingan WY dengan gajah G5 tadi kawan di sini. Nah, ini keluar dari jalur utama. Jalur utamanya di sini tadi pilihannya rokade, gajah B3 ataupun kuda ke petak D2 ini. Pilihan utama kawan. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Kita tunggu babak ketiga seperti apa kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.